Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Talk About Life. Kali ini spesial Hari Ibu. Kita akan mewawancarai dua tokoh di sekolah kita. Tokoh yang pertama adalah ibu kepala sekolah, dan yang kedua adalah salah satu guru BK kita. Kita akan bertanya, apa makna ibu bagi mereka? Pagi Bu. Pagi, gimana Cok? Nah, mau ganggu sebentar nih Bu. Ini kita lagi ada special edition nih Bu. Untuk Talk About Life-nya lagi ngebahas soal Hari Ibu. Hari Ibu. Iya, nah Ibu, kita mau tahu nih sebenarnya kalau menurut Ibu, arti seorang ibu itu seperti apa sih Bu? Artinya itu, maksudnya itu gimana ya? Makna seorang ibu nih buat Ibu, sepenting apa sih ibu itu? Kemudian gitu. seberapa banyak sih perjuangan ibu buat Ibu sendiri gimana? Oh iya. Jadi kalau kita perempuan, kalau sudah berkeluarga kan otomatis sudah berubah status Iya. ya. Kita menjadi seorang ibu, tentunya kalau dilihat suka dukanya pasti ada. Jadi lebih banyak sukanya sebenarnya kalau kita bisa menikmati menjadi seorang ibu. Jadi nikmatnya bagaimana? Namanya kita membentuk suatu rumah tangga, berarti minimal ada di sana bayangan bahwa kita akan memiliki keluarga kecil yaitu putra atau putri. Saat kita dipercaya oleh Tuhan dari mengandung, kita sudah mengucapkan rasa syukur yang sangat tinggi karena kita diberikan kesempatan sebagai seorang ibu, dan kita tetap menjaga rahmat Tuhan itu dimerawat dari kandungan sampai anak kita lahir, merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Berarti besar ya Bu ya arti seorang ibu. Nah sekarang Ibu menyambut Hari Ibu 22 Desember ini, saya minta 2 pesan dong Ibu dari Ibu untuk para rekan-rekan ibu lainnya, entah itu pekerjaannya guru kah atau hanya di rumah saja, apapun itu pekerjaannya, apa yang Ibu ingin sampaikan dalam konteks mendidik anak. Terus yang kedua, untuk perempuan Ibu, untuk perempuan sebelum mereka menjadi ibu, apa yang mereka harus siapkan? Yang pertama untuk yang sudah jadi ibu, jadi kewajiban kita memang kita menafkahi anak. Namun di dalam menafkahi anak itu harus kita batasi. Seperti tadi yang saya kasih contoh, kita batasi jangan semua permintaan anak itu diikuti. Jadi kita harus punya rasio bahwa hal ini yang bersifat harus dipenuhi. Jadi prioritas ya Bu ya. Harus dipenuhi, misalkan keperluan pendidikan, untuk masa depan anak kita. Itu yang utama. Jadi untuk makan, jadi konsumsi untuk hidup sehat, itu yang harus kita penuhi. Jadinya untuk rekreasi dan lain sebagainya, semasa anak kita masih dalam pendidikan, jadi bisa kita kurangi, namun perlu juga kita berikan sarana-sarana seperti kelengkapan itu, namun jangan terlalu sesuai ya Bu ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan membandingkan dengan kemampuan orang lain. Itu yang utama. Oke, terus yang berikutnya untuk yang mau jadi ibu. Yang mau jadi ibu, misalkan anak muda dari tingkat SMA, tingkat kuliah, jadi pelajari dulu yaitu bagaimana kita pertama isi diri dulu dengan beberapa pengetahuan, bagaimana nanti pengetahuan itu bisa menjadi life skill nantinya sebagai bekal kita untuk tentunya mencari nafkah yang nantinya akan dipakai menafkahi mereka, menafkahi diri kita. Nah setelah itu bagaimana kita belajar manajemen, itu memanajemen semua pendapatan, pengeluaran, sehingga yang utama itu adalah pengaturan di dalam hasil yang kita dapatkan untuk apa. Jadi kita harus bisa memanajemen itu. Oke, berarti yang kedua siapkan mental. Iya, itu betul yang sekali. Siapkan mental, karena menjadi seorang ibu itu cukup berat. Cukup sangat berat kayaknya. Sangat berat kayaknya. Jadi siapkan mental supaya nanti tidak terjadi hal, misalkan kita punya bayangan bagaimana menjadi seorang ibu. Jadi banyak sekarang bisa literasi yang baca. Iya, sudah banyak sumber sekarang ibu. Beda dengan dulu kan. Dulu berdasarkan sekali pengalaman yang lebih terdahulu. Jadi melihat langsung begini gitu lah. Kalau sekarang udah bisa kita baca gimana menjadi seorang ibu. Jadi banyak-banyaklah membaca. Terima kasih banyak Ibu. Nah sekarang pesan bagi
generasi muda khususnya Ibu, dari seorang ibu untuk generasi muda, kira-kira apa nih yang Ibu ingin sampaikan sama generasi muda dari sosok Ibu Ratna sebagai seorang ibu nih, perempuan sebagai seorang ibu. Oke. Untuk generasi muda seperti tadi, satu, semasa muda gunakan waktu untuk mengisi diri, belajar yang baik, raih cita-cita yang kamu inginkan, karena saya yakin orang tua di saat ini tidak ada yang tidak mendukung anaknya untuk berprestasi. Jadi raih cita-cita, jangan beranggapan, jangan pernah kecewa seandainya pekerjaan yang kita bayangkan di saat kita kuliah, di saat kita belajar itu tidak kita dapatkan. Karena setiap anak tentu punya garis hidup, punya jalan. Namun Tuhan pasti tidak akan lepas dari kita. Nah, kita pasti sudah punya jalan tersendiri. Temukan itu. Saya yakin apapun pekerjaan, apapun profesi anak-anak muda itu, asal sesuai dengan jiwa, asal sesuai dengan bakat, sesuai dengan hobinya, akan menimbulkan suatu nikmat yang luar biasa. Intinya begitu ya. Jadi belajar dulu. Jadi jangan buru-buru ngapa-ngapain dulu. Kembangkan potensi gitu Bu ya. Kembangkan potensi. Oke, terima kasih banyak Ibu. Maaf ganggu waktunya. Nanti berikutnya kita bakal ganggu lagi dengan Toko Buat Live. Halo Bu, selamat pagi. Bu, kita ganggu bentar ya. Kita mau nanya soal Hari Ibu nih. Kita lagi mau memperingati Hari Ibu kan, 22 Desember ini. Kita mau ngobrol sedikit mengenai peran ibu dan perannya Bu sendiri sebagai seorang ibu juga di rumah. Gimana sih peranan seorang ibu kandung nih sekarang nih? Ibu kandung dalam kehidupannya Bu sendiri gimana? Masih sehat atau gimana Ibu? Ibu saya sudah meninggal. Oh maaf ya, ibunya sudah meninggal. Itu 12 tahun lalu. Udah lama ya. Waktu itu bukunya kelas berapa? Umur berapa waktu itu? Kelas 6 SD. 6 SD, masih kecil ya. Oh iya. Kan ya, dalam posisi seperti itu saya harus kehilangan fisik. Iya benar. Itu berat banget. Itu meninggalnya karena sakit atau gimana? Sakit. Terus gimana waktu itu caranya nih, karena masih mau remaja, sekarang ibu nggak ada. Gimana? Bisa dibilang ketika itu saya merasakan kehilangan jati diri. Iya pasti gitu ya rasanya. Saya merasa kehilangan kiblat. Pedoman saya, ibu satu-satunya itu sudah nggak ada. Bukan berarti kan masih ada ayah, iya, tapi kan beda ya. Beda ya. Lagi kita perempuan. Biasanya kan pasti look up-nya sama ibu, ya ngeliatnya sama ibu. Selain itu juga di usia sekian itu saya rasa memang kedekatan dengan ibu yang justru lebih dekat. Karena kan pra remaja ya, mau remaja itu. Jadi ayah kan masih sibuk dan produktif kerja. Ya benar. Jadi untuk waktu bersama masih sangat kurang. Kalau ditanya bagaimana arti ibu memiliki arti besar buat hidup saya. Pasti gitu. Bahkan sampai saat ini pun nama beliau masih selalu melekat di hati saya. Iya benar, karena selamanya ya itu yang nggak bakal pernah berganti. Jadi, apa sih ajarannya ibu dulu nih? Ajarannya ibu yang waktu masih hidup dulu. Apa ajaran beliau yang paling Bu inget deh? Yang paling melekat ya. Ibu selalu bilang sama saya jangan pernah takut untuk mengakui kesalahan. Oh iya, oke. Dan selalu ingat rendah diri. Bagaimanapun kita. Rendah hati atau rendah diri? Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Jadi nggak boleh sombong gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita lupa sama gimana kita sebelumnya, dan sebagainya. Ibu selalu mengingatkan seperti itu. Jangan lupa melihat ke belakang. Dan jangan pernah kamu takut untuk minta maaf. Kalau salah itu harus minta maaf gitu ya. Ya itu aja sih yang paling melekat ya. Jadi meskipun ibu sudah tidak ada, tapi ajaran beliau masih tetap kita bawa sampai sekarang ya. Benar. Masih banyak sebenarnya, cuman yang paling melekat itu. Ya oke. Terus sekarang Bu Gung sendiri melihat banyaknya anak-anak sekarang di SMA ini. Bu Gung sendiri punya nggak sih pesan nih buat yang sudah menjadi orang tua, yang sudah punya anak remaja nih sekarang nih, karena kita menangani nih di sekolah. Apa sih mungkin Ibu Gung punya pesan buat orang tua, buat teman-teman yang sudah menikah dan punya anak lagi pra remaja, yang lagi fase-fase sulit? Apa sih pesan yang dari Ibu Gung bisa kasih? Saya sebenarnya sih nggak bisa memberikan pesan terlalu banyak karena saya katakanlah baru menjadi seorang ibu. Iya benar. Cuman dari apa yang kita lihat saat-saat ini kan banyak sebagai guru nih ngeliat juga gitu.
karena untuk siswa yang baru tamat mungkin ya mungkin jalan hidupnya harus segera maksudnya dalam artian jalan hidupnya memang harus ke bahtera rumah tangga lebih dulu dibanding teman-teman yang lain. Siapkan mental aja dulu, karena jadi ibu itu tidak hanya sekedar melahirkan dan membesarkan saja. Ya, ini untuk yang mengarah yang akan mengarah ke sana ya. Nah, kalau untuk orang tuanya sendiri gimana nih pesan-pesan? Kalau orang tuanya sendiri, karena saya juga merasakan jadi ibu benar-benar. Ya, artinya kita harus lebih bisa mengolah emosi kita sendiri ya. Karena kadang juga ego orang tua dengan besar anaknya juga, besar. Iya benar. Apalagi zaman sekarang tantangannya itu anak-anak remaja terutama nggak bisa seperti ajaran dahulu ya, nggak boleh digalakin terlalu banyak. Iya. Kan pesan orang tua terdahulu itu otoriter. Sekarang sudah nggak bisa. Jadi apa yang harus dilakukan ya harus kayak gitu, idealis. Tetapi sekarang anak-anak justru lebih ke generasi milenial, di mana anak-anak itu didekatkan dan kita sebagai orang tua minimal bisa menjadi teman komunikasi ya. Ya, jadi kayak gitu aja sih pentingnya kita jadi orang tua sekarang. Selain bisa mengolah ego kita, lebih membuka komunikasi dengan sama anak-anak itu. Keren aja. Oke. Terima kasih banyak Bu Gung waktunya. Oke, nanti kita akan bertemu lagi, kita sering ganggu lagi mungkin nanti ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugasnya ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niketut Asidawanti Triandani. Menurut saya, ibu adalah definisi rumah yang sesungguhnya. Karena ibu adalah tempat terbaik untuk pulang setelah melalui hari-hari yang berat dan menyakitkan. Selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu di Indonesia. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Nah, itu tadi tayangan Talk About Life kali ini dalam special edition Hari Ibu. Kita bertemu lagi dalam tayangan Talk About Life di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Boom. Nah ya. Cepet sekali satu kali take dong. Saya mengucapkan selamat ulang tahunnya. Cut. Jadi kalau